Apa mau kayak Cina dengan totaliter yang kejam dan efisien kan nggak mungkin. Apakah dengan cara Eropa Barat orang itu di lockdown tapi kan ngasih uang. Negara punya tabungan yang banyak untuk ngasih uang baik terhadap perusahaan maupun terhadap warga. Tapi sekarang uangnya krisis juga tuh. Oke teman-teman, kembali lagi di APMD Podcast. Kali ini kami dari Ilmu Pembangunan Sosial. Nama saya Yosep Samianto dan rekan saya Titia Surayati. Narasumber kita Ketua STPMD Pak Dr. Storo Eko. Oke, selamat sore Pak. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Mungkin langsung aja teman-teman kepada Saudara Tias mungkin ada. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa diskusi kita kali ini yaitu diskusi tentang pembangunan desa di era pandemi. Kalau menurut Bapak sendiri tuh bagaimana sih Pak untuk melakukan pembangunan desa itu di masa pandemi ini? Apalagi kan sekarang kan untuk semua aktivitas di masa pandemi ini kan semua itu terpaksa dihentikan gitu loh Pak. Gimana menurut Bapak untuk melakukan pembangunan desa itu sendiri untuk tetap eksis atau tetap bertahan di pandemi ini Pak? Sebenarnya nggak berhenti juga ya. Konstruksi pandemi itu kan konstruksi orang kota. Kalau di desa ya biasa-biasa saja. Apalagi di kampung yang jauh ya, kan ada desa yang biru yang tidak terpapar, tidak terdampak. Mayoritas desa kita di Indonesia itu biru ya. Hijau, mohon maaf. Hijau itu artinya tidak terpapar dan sedikit terdampak. Dan memang sekarang kalau resesi ekonomi itu sudah mulai terasa. Kalau sampai gini ya, sejak 2 bulan terakhir ini, sejak Juli ya, iya, saya melihat ada daya beli yang menurun. Maksud saya begini, harga-harga komoditas rakyat itu anjlok. Ya entah cabai, tembakau dan sebagainya. Jadi mereka mengalami kesulitan untuk menjual ya, para petani itu. Yang membeli tidak ada tapi penjualnya banyak. Padahal pemerintah ini sudah menyalurkan bantuan, berbagai macam bantuan. Berbagai macam bantuan itu kan sebenarnya untuk merawat daya beli atau untuk mempertahankan ekonomi konsumtif. Karena ekonomi desa ini kan pada dasarnya ekonomi konsumtif, bukan ekonomi produktif. Yeah. Ekonomi konsumtif itu ya orang berbelanja pada kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan barang pabrik lah. Kalau soal pangan itu saya kira kalau di desa itu nggak terlalu masalah. Konsumsi akan barang-barang dari luar itu yang tinggi, sehingga ini antara kemampuan produksi dengan apa yang harus dikonsumsi ini tidak seimbang. Ini rendah, ini tinggi. Nah sekarang ini tambah anjlok resesi ini. Ada bantuan-bantuan ini hanya bisa mampu untuk mempertahankan di sini, tetapi berdasarkan cerita dari lapangan itu uang bantuan itu sebenarnya tidak punya efek ke sini. Tidak punya efek ke ekonomi produktif. Tetapi orang itu menggunakan uang itu untuk belanja sepeda, belanja pakaian. Atau sesuai kesaksian para kepala desa ya uang itu akhirnya kembali ke kota lagi untuk membeli barang-barang yang di barang pabrikan atau di mart-mart itu yang sebenarnya laris. Di Jogja ini toko-toko bahan roti itu rame sekali gitu. Tapi kalau jual sayur, jual sayur mayur itu mengalami kelesuan gitu ya. Jadi ini artinya ini ada masalah ya, artinya meskipun ada uang yang mengalir ke desa itu tapi tidak punya daya ungkit terhadap ekonomi produktif ini. Ekonomi kreatif seperti desa wisata decline
sangat lesu, paling lesu. Nggak ada orang yang mengunjungi wisata ya. Iya. Sekarang kan digenjot lagi untuk orang berwisata ya. Jadi ini pandemi ini begini, dan apa namanya, kita di satu sisi yang namanya rezim kesehatan kita kan sangat heboh. Iya. Sangat heboh antara rakyat jelita yang paling panik gitu ya. Panik dengan resiko kesehatan, lalu meminta pemerintah itu untuk melakukan lockdown secara ketat gitu. Jadi sebenarnya kan COVID-19 ini, kalau saya membaca banyak literatur ini kan the real communism ini. Ini komunisme yang nyata ini. Komunisme yang nyata itu, satu, dia lahirnya dari negeri komunis, kedua dia merontokkan kapitalisme global, kemudian yang ketiga dia ditangani dengan cara-cara komunis juga. Dengan, kalau di Cina itu kan disebut oleh seorang filsuf dari Slovenia, Slavoj Žižek, ini Cina itu dikenal dengan totalitarian yang kejam dan efisien. Jadi kalau nggak mengikuti apa perintah pemerintah negara ya disikat lah gitu ya. Jadi efisien betul. Efisien itu artinya dia tidak perlu mengeluarkan uang. Kemudian yang berikutnya kata Žižek juga bahwa kegiatan ekonomi mulai dari produksi sampai distribusi itu tidak lagi dikoordinasi atau bekerja dengan koordinat pasar, tapi koordinat negara gitu. Sehingga ini teman-teman atau para aktivis atau para pemikir yang bergerak yang mengagumi Marxis itu lalu mengatakan ini kesempatan ini. Pandemi ini adalah kesempatan kekuatan sosialisme itu untuk bangkit menggantikan atau menggembur kapitalisme global kan gitu. Jadi kita hebohnya begini ya. Ini kan Žižek itu menulis buku pandemi gitu ya, pandemik gitu. Tapi sebenarnya judul besarnya itu panik, D-nya itu dimasukkan dalam kata I itu. Yang panik ya kapitalisme atau rakyat jelita. Kalau rakyat jelata yang di desa itu kan biasa-biasa saja, tapi kan akhirnya mereka terdampak juga dari kelesuan ini. Jadi yang panik itu akhirnya tidak rasional. Tapi sebaliknya yang sana ngawur, nekat. Jadi saya ini tidak cocok dengan orang yang panik, tapi takut sama orang yang nekat. Yang nekat itu Amerika itulah. Amerika itu sekarang udah buka masker kan, udah bebas gitu. Jadi nggak ada lagi jarak dan sebagainya. Lalu mereka mengatakan ya yang penting ini kekuatan imun ini yang perlu ditingkatkan. Di Indonesia orang itu anti komunis tapi mengendaki cara-cara komunis untuk menyelamatkan hidupnya. Itu yang repot ya. Sehingga kesehatan ini yang harus nomor satu. Tapi ternyata ekonomi kan lesu banget. Ya, jadi kalau rakyat jelita itu takut akan kematian karena COVID, kalau di sini mereka takut karena kelaparan. Kalau rakyat jelita, nah ini nggak ketemu ini, sehingga sangat heboh. Lalu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu sulit melakukan koordinasi dengan pendekatan yang tunggal. Jadi itu nggak masalah ya, memang polanya sangat beragam. Apa mau kayak Cina dengan totaliter yang kejam dan efisien kan nggak mungkin. Apakah dengan cara Eropa Barat orang itu di lockdown tapi kan ngasih uang. Negara punya tabungan yang banyak untuk ngasih uang baik terhadap perusahaan maupun terhadap warga. Tapi sekarang uangnya krisis juga tuh. Satu. Yang kedua, ternyata tidak efektif juga lockdown itu. Sekarang muncul ya, kemarin saya membaca running text di Inggris itu ada kasus 12.000, kasus baru 12.000. Jadi artinya lockdown itu juga enggak efektif. Di Jerman orang demo besar-besaran, tidak pakai masker, jadi mereka bergerombol. Apa yang mereka lakukan? Menantang lockdown. Di Amerika udah nekat, di Amerika sudah sebelumnya ya, karena mereka lebih liberal. Atau model India itu ya lockdown gitu, tapi nggak ngasih apa-apa gitu.
Tapi ya tidak kejam seperti Cina kan. Kalau Cina kan pakai kekejaman juga. Nah di India banyak orang yang mati kelaparan. Di lockdown lalu mati kelaparan. Entah karena jalan kaki, nggak ada transportasi, nggak ada makan. Tapi ada juga yang menarik yang model Skandinavia ya. Ya normal-normal aja, biasa-biasa saja, tidak heboh, nggak ada lockdown, nggak ada PSBB gitu ya. Ya orang pakai masker aja, nggak ada pembatasan sosial, jalan aja. Yang penting meningkatkan imunitas itu ya, kekebalan gitu. Nah Indonesia itu heboh antara pilihan kita membela rakyat jelata atau membela rakyat jelita gitu. Kita mau memperkuat rezim kesehatan atau rezim ekonomi ini. Yang ekonomi semakin resesi semakin, dan ini sudah diperkirakan oleh banyak orang ya. Kalau tahun-tahun kemarin, bulan-bulan kemarin itu krisis finansial, besok akan semakin krisis resesi ekonomi, dan itu sekarang udah sampai ke desa. Belum lama saya ke desa juga tanya ini ya, jadi harga-harga komoditas itu mengalami penurunan. Oleh karena itu ini kan butuh cara baru gitu ya, cara baru yang sini aman, tapi di sini juga tidak resesi. Ya kalau saya kan kayak orang Jawa aja, seluman-selumun selamat eling lan waspada kan gitu. Jadi sekalian nggak ngerti lah, kamu nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu. Selamat. Seluman selamat, eling lan waspada, bagas waras gitu. Pokoknya sehat ya. Jadi artinya kita tidak panik tapi juga tidak ngawur. Ya. Tidak ngawur ya, tidak nekat gitu ya. Tetap saja menjaga diri. Atau kalau sekarang ada kata iman, aman, imun. Ya, iman, aman, imun itu yang prinsip yang dipegang. Kalau itu dipegang, kesehatannya dapat, ekonominya juga dapat. Dan memang ini membutuhkan peran negara yang besar ini. Kalau enggak ya ini ya. Nah sekarang kalau urusan desa ini kan Jakarta ini kan otaknya otak proyek semua ini. Jadi yang selalu dicari itu desa viral. Desa viral. Jadi tidak ada perubahan yang substansial yang bisa punya daya ungkit, punya kekuatan produksi yang lebih baik, dan kemudian ada distribusi yang lebih baik juga, enggak. Jadi yang dikejar itu cuma desa viral aja. Desa viral. Kalian ngerti kan desa viral itu? Apa? Misalnya apa? Bayangan kalian desa viral itu apa? Kayak apa ya? Pokoknya yang berbau, kalau menurut saya yang berbau-bau kekinian Pak, desa viral itu. Misalnya contohnya kayak desa apa itu yang ada di Jogja itu yang mengecat warna bangunan rumah warganya yang sehingga menarik peminat untuk datang ke desa tersebut. Seperti itu Pak. Ya, jadi saya nggak usah definisikan ya. Saya kira para pemirsa tahulah apa yang dimaksud desa viral, dan itu yang dikejar oleh orang kota, orang Jakarta kan itu. Perkara dalamnya keropos itu nggak peduli. Gitu. Ya, jadi sekarang Presiden sebenarnya sudah mengarahkan supaya ada konsolidasi. Ada konsolidasi, ada strategi besar, ada ruralisasi, dan ada daya ungkit ekonomi. Sebenarnya arahnya gitu. Tapi ini antara arahan Presiden sama peraturan Menteri Desa mengenai prioritas dana desa ini nggak nyambung ini. Jadi sesuatu yang aneh-aneh itu, makhluk aneh di bawah SDGs desa gitu ya. SDGs gitu. Saya nggak ngerti itu. Saya lebih suka SD Impres daripada SDGs gitu ya. Kalian ngerti SDGs enggak? Enggak Pak. Enggak tahu ya. Oh berarti nggak pernah belajar itu. Pernah Pak. Oke Pak, Bapak tadi sempat menyinggung ini ya Pak ya, BLT. Nah, isu BLT ini mungkin tidak asing lagi di pendengaran kita, baik di media cetak, media sosial, di mana bantuan langsung tunai ini kebanyakan Pak yang tidak tepat sasaran. Nah itu sebenarnya
kendala atau masalah yang tidak tepat sasaran ini gimana ya? Karena ada salah satu kasus yang itu terjadi di desa saya sendiri. Maksud saya yang tidak tepat sasaran ini malah orang-orang yang ekonominya ke atas itu malah yang dapat, sedangkan yang memang orang yang dikenal miskin dalam data baik di desa maupun di kecamatan itu malah nggak dapat. Itu gimana prosesnya mereka mendata itu sebenarnya dari pihak mana dan mekanisme memfilterisasi orang ini kaya dan tidak itu bagaimana mereka mengetahui kok tiba-tiba langsung dapat BLT tanpa memandang status sosialnya Pak gitu, seperti itu. Terima kasih Pak. Itu selamanya tidak pernah akan tepat sasaran. Kalau orang itu bicara tepat sasaran pasti hasilnya akan tidak tepat. Mau dengan metode secanggih apapun itu tidak akan bisa. Ya, mau model pendataan dengan yang secanggih apapun pasti akan selalu ada yang meleset. Kenapa? Karena ini barang langka, ini barang politik yang selalu dikontestasikan, diperebutkan. Jadi instrumen data itu nggak akan bisa mengatasi ini. Jadi misalnya begini, orang yang mampu mengatakan, loh kok dia dapat saya enggak, saya warga juga saya. Kenapa dia dapat saya enggak? Itu namanya kontestasi. Padahal dia itu disebut mampu. Gitu. Tapi ya begitulah, itu bagian dari kalau urusan-urusan begini, BLT, politik uang gitu, itu kan arena bagi rakyat itu untuk melakukan negosiasi pada elit. Jadi di negosiasi bagaimana supaya uang itu bisa merata. Biasa, jadi ini ketentuannya ABCD ketat, lalu di desa ditawar, bagito saja. Bagito itu bagi roto gitu ya. Lalu kepala desa tinggal milih, mau yang sini atau yang sini nih. Terserah, kalau misalnya mereka bersepakat, lalu bentengnya kuat ya akhirnya kepala desa milih yang di sini. Jadi ada datanya nggak beres, tapi uangnya beres. Semuanya happy, nggak ada masalah gitu ya. Tapi ada juga yang datanya bagus, beres, sesuai ketentuan, tapi ternyata uangnya nggak cukup. Uangnya nggak cukup. Ada juga yang akhirnya tercecer. Jadi ketika kita mau bikin kebijakan yang selektivisme namanya, kan pendekatan kan ada yang universalisme, ada yang selektivisme. Universalisme itu artinya semuanya dapat. Ini model Eropa Barat kan begitu ya, universal. Misalnya patokannya setiap orang berusia 15 tahun ke atas dapat uang. Itu prinsip. Loh, berarti banyak orang kaya. Orang kaya juga bisa dapat, tetapi prinsipnya nanti orang kaya yang misalnya punya rekening 10 miliar ke atas harus nyumbang pada negara. Harus nyumbang. Tapi dia dapat juga. Jadi di satu sisi orang kaya yang punya uang 10 miliar nyumbang berapa, tapi dia juga dapat BLT 600.000. Semua dapat. Loh, datanya gimana? Loh, kita kan punya data Dukcapil. Sudah clear data Dukcapil. Nah, sekarang saya nggak tahu nih data Dukcapil ini digunakan untuk apa. Datanya BPS digunakan untuk apa. Lah kok malah desa yang diperalat untuk mengumpulkan data, padahal desa itu DNA-nya bukan ngurusi data. Jadi kalau nanti salah, datanya salah, desa yang disalahkan. Oh, desa goblok, desa gini-gini. Saya membela desa, membela. Ya, loh itu kan punya resim-resim pengumpul data, apa kerjaan mereka? Kok desa enggak? Kan, jadi ini omongan para profesor. Desa itu nggak profesional, no. Memang harus dilawan itu profesor itu. Urusan kami bukan data. Ya, ada negara yang seharusnya ngurus data. Jadi ini universalisme itu begitu. Kalau mau, ya sudahlah umur 15 tahun ke atas dikasih. Itu lebih mudah, lebih simpel. Bisa mengurangi distorsi. Itu universalisme. Ya yang kita tempuh selektivisme. Itu rumit sekali itu, selektivisme itu. Nyari kriterianya aja susah kan gitu. Terus kemudian nanti perangkatnya juga susah kan.
terus ruang-ruang politiknya juga sangat terbuka kan gitu. Jadi biar akhirnya kan pemerintah nempuh ini. Dulu tahun 2006 ini pasca gempa itu ada bantuan juga, kan ribut tuh. Di mana-mana terjadi keributan dan bahkan keributan itu sampai sekarang masih ada yang belum selesai gitu. Jadi selalu begitu, ada keributan, ada konflik, tapi kan biasalah pemerintah ya nanti konflik akan selesai dengan sendirinya. Yang penting kan pemerintah kan membantu menyelamatkan orang. Jadi ini antara kehendak sama kondisi ini kan nggak ketemu. Jadi akhirnya apa ya udahlah biarkan aja. Kalau ini tidak tepat sasaran, ini menimbulkan konflik, lalu ada yang tercecer, ya biarin aja. Jadi nggak usah dipertanyakan, nggak usah diributkan, karena memang faktanya ya kayak begitu. Kalau pemerintah nggak ngasih ya salah gitu ya. Kalau nggak ngasih uang ya salah gitu ya. Tetapi kalau ngasih kan kita harus lihat juga kan, harus lihat ini kan uang kalau sebenarnya model-model bantuan kayak gitu itu kan sangat cocok untuk kelas rakyat jelata yang di perkotaan. Iya. Rakyat jelata di perkotaan ini kan nggak punya apa-apa. Ya nggak punya apa-apa. Kalau rakyat jelita di desa itu nggak ada masalah kok sebenarnya, nggak ada masalah. Ada banyak mekanisme lokal yang bisa menolong dan baik-baik saja gitu ya. Jadi ada uang ya tetap dibelanjakan untuk barang konsumtif kan gitu. Jadi artinya ini sesuatu yang sangat kompleks, lingkaran setan, nggak bisa dipotong dari mana asalnya kecuali dengan strategi besar. Iya. Strategi besar itu apa ya? Tadi yang kalau soal kesejahteraan ya pakai universalisme. Universalisme itu tidak membedakan kaya miskin gitu ya. Tapi intinya setiap manusia itu harus diselamatkan nyawanya gitu. Jadi gitu ya. Iya. Ya, jadi saya sebenarnya juga setuju sama Bapak emang untuk masalah BLT seharusnya itu didistribusikan kepada rakyat jelata perkotaan ya Pak ya. Jadi begitu. Kalau untuk masalah di masyarakat pedesaan itu saya lebih setujunya BLT ini dipergunakan untuk suatu kegiatan berupa pelatihan kepada masyarakat desa. Karena dilatih apanya? Soft skillnya Pak biasanya kan masyarakat. Enggak penting itu. Kalau menurut saya penting banget Pak. Mau dilatih untuk apa? Karena kan banyak maaf ngomong ya Pak, desa-desa yang di luar Jawa, kita menjadikan banding lah. Aku pernah beberapa APD desa yang di Jawa sama saya pengamatan langsung di desa saya sendiri. Desa itu di desa yang di luar Jawa khususnya itu memang tidak ada daya saing, daya kreatifnya, mereka mengalir begitu aja, begitu Pak. Banyak potensi-potensi lokal yang seharusnya mereka kelola, tetapi mereka tidak kelola. Beda halnya dengan masyarakat pedesaan di Jawa khususnya. Ada masyarakat yang berpenghasilan memang lokasinya itu bambu, mereka olah bambu menjadi bahan kreativitas. Seperti apa itu? Pokoknya barang-barang yang bersifat lokal lah. Nah di desa yang di luar Jawa itu sendiri kasusnya sama seperti Jawa, mereka kaya akan hasil-hasil alam tapi tidak dimanfaatkan. Nah di situ menurut saya dana BLT ini maksudnya tidak sia-sia begitu Pak. Karena di sana pun di desa yang luar Jawa, khususnya itu desa saya sendiri lah yang konkret ya Pak ya. Di mana? Di Kabupaten Ketapang, Desa Usaha Baru. Ketapang. Ya Ketapang. Dan BLT itu hanya sebatas bantuan langsung tunai, jebret-jebret, foto, hanya sebagai dokumentasi laporan untuk laporan untuk ke atasan, itu aja. Dan menurut saya mereka yang menerima BLT ini berpikiran bahwa tahun depan dapat BLT lagi kok. Jadi daya pikir mereka udah, maaf ngomong ya, orang kampung ya semakin kampung. Maksudnya di situ Pak, nggak berdaya sama sekali karena mereka tahu mereka akan dapat BLT lagi di tahun yang akan datang. Nah maksud saya di sini ya, saya setuju dengan Bapak tadi, BLT itu lebih larinya ke masyarakat perkotaan, masyarakat jelata perkotaan lah.
dan seharusnya dana BLT ini tidak terbuang sia-sia khususnya di desa. Maksud saya dana BLT ini dialihfungsikan sebagai pemberdayaan atau pelatihan ke manusianya, seperti itu Pak. Pelatihan ya. Pelatihan. Jadi sebenarnya istilah Jawa luar Jawa itu mitos itu ya. Jadi lalu orang tapi ngerasakan itu Pak. Lalu mengatakan Jawa lebih maju, Ketapang Kalimantan Barat merasa tertinggal, jangan gitulah, itu kan paradigma desa viral itu. Cara pandang desa viral. Enggak, saya kira 1000 desa 1000 cerita gitu ya. Desa-desa di Ketapang itu punya kekuatan, punya potensi yang berbeda dengan sini gitu. Kalau tertindasnya ya sama, di mana-mana sama. Di Jawa itu jauh lebih parah lagi kan gitu. Ya. Jadi kalau ya orang itu kan, orang sini itu kan karena terpepet aja. Ya. Karena memang kondisinya gitu ya, orang pengen makmur, pengen ini, tapi kondisi strukturalnya, ekonomi politiknya nggak mendukung. Jadi ya apa yang ada dengan strategi siasat lokal gitu ya. Tapi tetap saja bahwa desa di sini itu pada umumnya adalah desa konsumtif. Desa yang jadi kekuatan kebutuhan konsumsinya itu lebih tinggi daripada produksi lokalnya. Nah, lalu kemudian bagaimana yang terjadi? Ya pakai belanja pemerintah, pakai remitensi, kan gitu ya. Jadi secara umum begitu. Makanya kan kenapa kalau desa di Jawa itu urbanisasi sangat besar. Ya. Di mana-mana ada urbanisasi dan itu menjadi masalah yang serius. Sehingga kenapa Presiden bicara ruralisasi itu kan itu. Ini stagnan kok ini. Jadi ya gitu-gitu aja lah, kata orang Jawa namanya panggah. Jadi yang berubah hanya viralnya aja, hanya angkanya saja. Tapi yang namanya kualitas hidup itu ya tidak. Di sini banyak juga orang-orang di kampung kami itu nggak bisa menyekolahkan anak itu, ya banyak itu. Apalagi jumlah penduduk di Jawa ini kan melimpah ruah, terlalu banyak lah gitu. Jadi artinya saya ingin mengatakan bahwa dikotomi Jawa luar Jawa itu mitos itu. Tidak penting itu. Lalu menganggap Jawa lebih hebat, lebih maju, enggak. Enggak. Jadi itu ukurannya ukuran viral itu tadi. Ukuran viral. Ya. Toh nyatanya kalian bisa sekolah juga. Banyak di kampung saya nggak bisa sekolah. Ya, kalau saya tertariknya gini Pak. Tadi Bapak berkata bahwa desa viral ini hanya berubah hanya angkanya, tapi untuk kualitas hidupnya itu tidak berubah gitu loh. Itu sebenarnya itu yang salah itu ada apa gitu? Yang salah itu apa, ada masalah di situ tuh apa gitu loh Pak yang salah? Dari kitanya atau dari kan gini, ini ada masalah fundamental kan, tapi dijawab dengan teknis. Kita ini kan negara ini kan menjadi arena rebutan banyak pihak. Tiap si cair itu loh diambil, ada yang pengen ngambil untuk bikin cangkul, ada yang ngambil untuk bikin ini. Jadi kita landasan kita bernegara ini kan sangat rapuh. Konstitusi kita udah lumayan lah, udah bagus gitu. Cuma kan kemudian dipahami, ditafsirkan, dijalankan kan secara berbeda. Aneh-aneh orang itu aneh-aneh. Dan kita ini kan ada pengalaman negara pasca kolonial, warisan kolonial itu luar biasa. Kemudian Orde Baru dibegitukan kan gitu. Jadi Orde Baru itu kan negara kolonial yang diperbarui. Sekarang negaranya neoliberal kan. Neoliberal itu ya mengabdi pada kepentingan tengkulak sebenarnya. Kalau yang rakyat itu kan cukup diberikan BLT aja udah cukup kan gitu. Ya, jadi artinya kalau urusan rakyat, urusan desa ini kan sisanya sisa ya. Sisanya sisa ya, residu, jadi tidak ada keperpihakan. Literatur lama tahun 60-an, tahun 70-an itu masih relevan untuk masa sekarang. Jadi artinya ini persoalan kesenjangan itu tidak hanya kelas rakyat jelata dan jelita, tetapi juga kelas kota dan desa. Itu ada Michael Lipton yang sudah saya bahas dalam literatur. Jadi ini kan ada rakyat
jelita di kota, ada rakyat jelata di kota. Ini yang paling berat ini, jelata di kota ini. Mereka juga dari desa juga. Orang-orang yang di sektor informal, kemudian yang di kolong jembatan dan sebagainya itu kan orang-orang dari desa. Mereka nggak punya apa-apa gitu. Ya. Yang ini mereka harus bertaruh dengan negara gitu ya. Lalu ada rakyat jelita di desa, ada rakyat jelata di desa itu. Jadi ini variasi-variasi ini memungkinkan, dan kita ini persoalannya ekonomi politik tapi dijawab secara teknis. Jadi orang miskin itu karena kurang nutrisi katanya, gitu kan, kurang pelatihan seperti kamu lalu dilatih gitu. Enggak, persoalannya bukan soal pelatihan, bukan soal nutrisi, tetapi hak, kepentingan, kesempatan mereka itu terbatas. Contoh misalnya begini, keberhasilan pemerintah kita itu kan menyediakan fasilitas publik, sarana prasarana. Bikin sekolah, ada gurunya, ada perpustakaannya, bikin rumah sakit, puskesmas, ada dokternya, ada ini kan gitu. Ya. Tapi kan persoalannya bukan hanya soal supply, bukan hanya soal penyediaan, tapi juga akses. Ya. Perguruan tinggi banyak, rumah sakit banyak, fasilitas bisnis banyak gitu. Tapi kan nggak setiap orang bisa punya akses. Problemnya kan di situ. Ya, jadi banyak orang yang mau mengakses, pengen berusaha itu banyak sekali itu. Jadi petani itu ya pengen makmur, pengen kaya, tetapi bukan karena mereka tidak tahu bagaimana menjadi kaya, tetapi untuk mengakses kesempatan itu yang susah. Ya, jadi ini akses aset itu persoalan ekonomi politik. Tetapi proyek menjawabnya secara teknis, ya, kasih BLT, kasih pelatihan, kasih jahit menjahit, kasih apa, itu tidak menjawab problem keterbatasan aset dan akses. Percuma aja. Sehingga kalau ini model-model seperti itu kan hanya jadi viral, hanya jadi istana pasir nanti. Jadi tidak menjawab persoalan yang fundamental. Jadi kalau yang berubah ya fisiknya aja. Ya, kan kita tahu toh, kalau kita bisa menyelami berapa sih rakyat kita. Misalnya saya ingin mengatakan begini. Kita perlu mengingat dulu teman SD kita itu berapa orang. Lalu yang bisa sekolah sampai tinggi itu berapa orang. Siapa yang hanya putus SD selesai. Siapa yang putus berapa jumlahnya yang hanya sampai SMP. Itu kan gampang untuk mengukur. Jadi orang kalau nggak bisa punya akses sekolah yang baik pasti akan melarat dia. Kecuali orang yang bejo. Orang yang bejo itu lulus SMP bisa jadi kaya raya juga. Tetapi itu kan nggak banyak. Ya. Jadi kadang-kadang saya mengingat kembali ya teman saya yang lulus SD tahun 82 itu. Oh, yang bertahan di SD nggak naik itu ya 6 orang. Mereka hidupnya susah juga. Itulah, susah. Meskipun oleh statistik tidak dikatakan sebagai miskin, tapi hidupnya susah banget. Susah. Jadi itu persoalan ekonomi politik itu. Jadi bukan persoalan teknis ya. Makanya kan saya mendorong mahasiswa kalau melihat persoalan itu yang dalam dong, yang tajam dong. Jangan hanya di permukaan orang miskin karena nggak punya gizi, nggak pernah dilatih gitu, enggak. Tapi ini persoalan akses terhadap ekonomi politik, akses dan aset, gitu ya. Ya kalau begitu berarti peran negara itu sebenarnya sudah hadir atau belum Pak, kalau menurut Bapak untuk seperti itu? Soalnya kan sudah tercantum jelas bahwa di undang-undang kan negara hadir untuk anak terlantar dan orang miskin. Sementara kalau dalam akses kita pemberian BLT itu sama aja ibaratnya kayak kita memberikan kemanjaan kepada rakyat, maksudnya untuk masyarakat desa itu. Nah itu apakah dengan adanya BLT itu sendiri itu membuat masyarakat desa itu menjadi lebih manja, ataukah itu malah seharusnya mengubah mindset mereka untuk mereka itu menjadi lebih sadar gitu loh. Mereka tuh diberi bantuan ini untuk mereka itu bisa memanfaatkan dengan baik gitu loh Pak. Jadi gimana? Sebenarnya nggak sadar nggak apa-apa. Nggak
nggak sadari nggak apa, orang nggak sekolah juga nggak apa-apa kok sebenarnya. Ya. Tapi kalau orang pengen sekolah kan harus dibuka kan gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa kalau orang milih udahlah ngapain sekolah tinggi-tinggi, saya kan menemukan dulu waktu penelitian. Untuk apa sekolah? Jadi dia apa namanya cuma SD lah. Kalau nanti sekolah tinggi nanti akhirnya juga melaut cari ikan juga kan gitu. Lalu orang mengatakan oh itu nggak sadar pendidikan. Lah memang untuk apa? Nyatanya sekolah tinggi juga gitu ya. Ya ini tergantung cara pandang kan. Jadi kayak BLT dan sebagainya ini kan serba salah. Iya. Itu kebijakan yang menyenangkan rakyat tapi tidak menolong rakyat. Tidak menolong. Jadi ibaratnya itu orang kalau kena air segini nih loh. BLT itu untuk mempertahankan supaya ini tidak tenggelam. Jadi bertahan aja di sini. Jadi biarkan yang kena air itu yang sini ke bawah. Soalnya apa? Kalau ini turun mati nanti dia. Jadi BLT itu untuk menjaga itu. Itu ibarat dalam dunia politik itu orang membunuh dengan tersenyum, yang dibunuh merasa berterima kasih. Ya, itu maknanya gitu. Itu BLT itu kayak begitu. Tetapi ya itulah yang baru bisa dilakukan. Kenapa? Itulah yang sering saya katakan ini namanya populisme. Populisme itu begini. Pemerintah hadir itu mendistribusi. Apa yang didistribusi? Yaitu tadi BLT, padat karya, dana desa, PKH, macam-macam ya, didistribusi untuk rakyat jelata. Secara langsung, secara cepat. Itu namanya populisme. Populisme itu muncul karena dia melihat gurita. Gurita birokrasi, gurita teknokrasi, gurita ekonomi politik, gurita tengkulak, gurita rentenir. Itu kan sudah membesar. Jadi dia mau pemerintah, presiden dan sebagainya itu sulit untuk menghancurkan gurita itu. Sehingga yang dia bisa lakukan adalah melompati ini. Gurita itu. Jadi dia nggak sanggup menghancurkan gurita. Dia bisa melompati dengan cara belusukan, dengan cara membagi sumber daya ini loh rakyat. Gitu. Itu namanya populisme. Jadi dia bisa memberikan distribusi tapi tidak sanggup menghancurkan gurita ini. Dan pada sisi yang lain, populisme itu lemah dalam hal proteksi. Proteksi petani dari tengkulak, gitu. Proteksi petani dari rentenir, dari toke, dari gurita ini, gitu. Jadi orang itu mau berusaha, bariernya, hambatannya banyak, itu nggak dibuka. Cina itu berhasil membuka itu. Jadi misalnya yang sepele-sepele itu soal sertifikat, sertifikasi, akreditasi, ini kan menghambat rakyat, hak intelektual ini kan menghambat rakyat, itu dipotong sama negara. Jadi hal-hal yang menghambat rakyat itu dipotong, itu namanya kebijakan yang memproteksi rakyat. Jadi kita berpihak pada rakyat itu tidak hanya kita mendistribusi satu, tetapi kita juga harus menghancurkan hambatan yang istilahnya menghalangi rakyat itu untuk masuk, mau usaha, kredit bank dan sebagainya kan gitu ya. Jadi artinya kalau orang bodoh, orang nggak bisa jahit menjahit itu kan bukan karena mereka bodoh, tapi kan memang dibiarkan bodoh atau bahkan dibodohi kan gitu. Ini mungkin kaitannya dengan isu yang lain sih Pak. Saya tertarik dengan isu pemilu ini. Di satu sisi pemerintah itu bukan melarang sih Pak, maksudnya kayak membatasi kegiatan aktivitas gitu. Tapi di satu sisi lain ada aktivitas lain seperti pemilu malah dilaksanakan. Malah aktivitas ekonomi malah bukan dilarang, dibatasi gitu Pak. Nah, saya tertarik dengan hal itu. Pemilu. Bagaimana menurut Bapak tentang itu pemilu? Itu kan kehebohan Indonesia ya begitu. Iya. Dinikmati aja kehebohan itu kan gitu. Ya kayak tadi heboh antara sini dengan yang sini tadi. Jadi nggak apa-apa kalau model Skandinavia ya semuanya jalan aja, nggak apa-apa. Yang penting kan istilahnya protokol itu dipakai. Jadi tadi loh, udahlah kita semuanya jalan, yang penting iman, aman, imun.
Iman, aman, imun. Iman itu artinya kita tidak boleh takafur, kita tidak boleh nekat, kita tidak boleh sombong, kan gitu toh, yang namanya iman. Aman, seluman selamat tadi loh. Pokoknya orang itu berserah diri, jalan, lalu waspada ya, insya Allah kita dilindungi dan aman, kan gitu. Main aman ya Pak. Jadi kalau yang tidak aman itu kan karena yang nekat. Iya. Tapi nekat itu kan bagian dari bentuk resistensi juga. Misalnya di Sumatera Utara itu ada kolam renang gitu. Mau seorang 700 masuk kolam semua, ini kan berarti sedang melawan negara ini. Iya, yang viral. Ini melawan negara ini. Iya, benar. Bukan karena mereka itu tidak tahu, mereka bodoh. Enggak. Itu saya memahami, oh ini sedang melawan negara ini. Iya. Cuma memang nggak terus terang. Kalau di Jerman kan orang baris jalan kaki di jalan anti lockdown. Terus terang. Kalau kita ini kan cara protesnya kan dengan cara yang tidak terus terang kayak begitu. Ya. Dilarang mudik ya tetap mudik. Jalan aja kan gitu. Kan nggak ngaruh ini kan. Jadi apa yang sering dikerjakan entah satgas dan sebagainya kan nggak ngaruh besar kan gitu. Akhirnya semuanya kembali ya. Saya setuju dengan sekarang kata itu tadi ya, iman, aman, imun ya. Itu sama kalau orang Jawa ya tadi ya, sluman selamat, eling nan waspodo, bagas waras gitu. Artinya Tanya siapa kan gitu. googling deh. Googling ya, nanti di googling aja. Jadi jangan heboh. Kalau Swedia dan teman-temannya kan nggak heboh dia. Ya. Bukan berarti dia terbebas dari corona, enggak, tetap ada banyak. Tapi di lockdown pun kan tetap juga kena gitu. Ya. Untuk pembahasannya terima kasih Pak untuk saat ini. Mungkin teman saya Yosep pada ingin menambahin. Saya rasa juga udah cukup ya. Cukup. Ya. Ya. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak Dr. Storo sebagai narasumber kita hari ini. Saya pribadi Yosep Samianto dan rekan saya Tias mengundurkan diri dari Undur diri bukan mengundurkan diri. undur diri dari Beda loh mengundurkan diri sama undur diri itu. Ya nggak apa-apa, Ya. ini ala kadarnya. Ini lucu-lucu. undur diri dari APMD Podcast pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa Subscribe. like, comment, subscribe, and share kepada teman-teman kalian. Salam APMD. Kamu subscribe saya dulu. Iya nggak Pak? Bapak Ada apa, Pak? Ada. Oh, iya. subscribe. Harus subscribe dulu.